Di tengah hamparan luas Samudra Atlantik Utara, tersembunyi sebuah gugusan pulau yang seolah keluar dari lembaran dongeng. Dibalut kabut tipis yang menari di antara puncak-puncak bukit hijau, lanskap alamnya memancarkan keheningan yang menyejukkan jiwa dan keagungan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kali ini Kepo membawa kalian melihat kepingan surga yang jatuh di Kepulauan Faroe. Faroe Islands adalah wilayah kepulauan otonom yang berada di bawah kerajaan Denmark, terletak di Samudra Atlantik Utara antara Islandia dan Norwegia. Disinilah alam berbicara dalam bahasa sunyi, dalam desir angin yang melewati tebing-tebing curam, dalam gemuruh ombak yang memecah di kaki karang yang menjulang. Keindahan Pulau Faroe tidak hanya terletak pada kemegahan panoramanya, tetapi juga pada kesederhanaan alami yang begitu tulus. Bukit-bukit hijau yang bergulung seperti ombak beku, dihiasi rerumputan liar yang berkilau saat embun pagi menyentuhnya. Domba-domba yang berkeliaran bebas di lereng-lereng curam menambah kesan damai. Setiap lembah, setiap celah kecil, menyimpan cerita yang hanya bisa didengar oleh mereka yang bersedia diam dan mengamati. Salah satu permata lanskap Faroe adalah tebing-tebing Laut Surfagsvatn. Danau yang tampak seperti menggantung di udara, menciptakan ilusi optik yang mempesona. Ketika berdiri di tepiannya, danau itu seolah melayang di atas samudra, menghadirkan pemandangan yang membingungkan sekaligus menakjubkan. Tak jauh dari sana, air terjun Mulafosur jatuh bebas dari tebing tinggi ke laut di bawahnya, menciptakan perpaduan antara daratan dan lautan yang nyaris mistis. Kabut yang turun perlahan dari langit abu-abu tidak pernah sepenuhnya menutupi keindahan pulau ini, justru mempertegas kesan misterius dan magis. Langit Faroe selalu berubah, kadang terang dengan cahaya keemasan saat matahari menyelinap di antara celah awan, kadang gelap dan mendung, namun selalu membingkai pemandangan dengan dramatis yang memikat setiap mata. Desa-desa kecil dengan rumah-rumah beratap rumput berdiri di sepanjang garis pantai dan lembah. Di desa ini dapat kita lihat beberapa atap rumahnya terlihat ditumbuhi rumput. Rumput di atas atap rumah di Kepulauan Faroe ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Atap berumput di daerah ini adalah bagian dari tradisi arsitektur Skandinavia kuno, dan rumputnya sengaja ditanam oleh masyarakat. Lapisan dasar dibuat dari kulit kayu atau bahan kedap air. Di atasnya ditambahkan lapisan tanah. Kemudian gumpalan tanah berumput diletakkan di atasnya. Jenis rumput yang digunakan seringkali tahan terhadap cuaca dingin dan angin laut. Setelah ditanam, rumput itu akan tumbuh dan perlu dirawat. Walaupun dalam iklim Faroe yang lembab dan dingin, rumput cukup mudah tumbuh dan tetap hijau. Jadi, walaupun tampak alami, itu adalah hasil dari teknik konstruksi tradisional dan campur tangan manusia. Atap rumah di Pulau Faroe ditumbuhi rumput karena alasan tradisional, fungsional, dan estetika. Rumput dan tanah di atap berfungsi sebagai isolasi termal yang sangat baik. Ini membantu menjaga rumah tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ini penting di daerah beriklim dingin seperti Faroe. Selain itu, alasan lainnya yakni angin. Angin di Faroe bisa sangat kencang. Atap rumput lebih berat daripada atap biasa, sehingga lebih stabil dan tahan terhadap terpaan angin kuat. Di masa lalu, bahan bangunan modern sulit didapat di pulau terpencil seperti Faroe. Tanah dan rumput adalah sumber daya lokal yang mudah diperoleh.
Atap rumput sudah menjadi bagian dari identitas budaya dan arsitektur tradisional Faro. Sampai sekarang, meskipun teknologi sudah maju, banyak orang tetap mempertahankannya karena keindahan dan nilai historisnya. Pulau Faro dikenal tidak hanya karena lanskap alamnya yang mempesona, tetapi juga karena tradisi kuliner yang kuat dan berakar dari alam sekitar. Salah satu makanan pokok yang paling ikonik di sini adalah ikan kering. Masyarakat menangkap ikan laut, lalu digantung dan dibiarkan mengering oleh angin laut dan udara dingin selama beberapa minggu. Proses fermentasi alami ini menghasilkan cita rasa yang kuat dan unik, sangat khas dan tak tergantikan. Di sini manusia hidup berdampingan dengan lanskap, menjadi bagian dari kisah besar yang ditulis oleh waktu. Tak ada gedung pencakar langit atau suara bising kendaraan, hanya suara burung laut, desir angin, dan gemericik air yang jatuh dari tebing tinggi. Pulau Faro bukan sekadar tempat, ia adalah perasaan. Perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih murni. Disinilah manusia bisa menemukan kembali keheningan yang telah lama hilang dalam riuhnya dunia, dan memandang cakrawala dengan rasa syukur yang mendalam. Tebing-tebing menjulang dengan gagah, seperti tembok purba yang menjaga rahasia langit utara. Di bawahnya, laut bergemuruh, menghantam batu-batu hitam, seolah hendak mengingatkan bahwa alam di sini tidak pernah tunduk pada manusia. Rumput tumbuh di mana-mana, hijau seperti zamrud menghampar di punggung bukit, menyelimuti atap rumah, bahkan merayap ke tepi jurang. Domba-domba berkeliaran bebas, menjadi saksi sunyi dari musim yang datang dan pergi. Dan saat embun pagi membelai lembah, segalanya tampak berkilau, seperti dunia baru yang baru saja lahir dari mimpi. Dan di malam hari, saat bintang-bintang menampakkan dirinya di antara awan yang menyibak, Faro berubah menjadi tempat perenungan. Disinilah kita bisa melihat dunia sebagaimana mestinya, liar, indah, dan tak tersentuh.